belajar lebih mendetail tentang perintah-perintah dasar dalam penggambaran di SketchUp. Kalau sebelumnya kita udah belajar membuat bidang dan mengekstrud, membuat bidang dengan line lalu mengekstrud, sekarang kita coba dengan perintah-perintah lain. Kita buat dulu satu bidang, bisa kita pakai perintah rectangle. Ini bisa kalian klik atau pakai shortcut di keyboard itu R. Kita buat misalnya 8 dikali 4 meter. Di dimensi bisa kalian ketik di pojok kiri bawah 8,4, lalu kita enter. Nah, di sini kita udah punya satu bidang. Selanjutnya kita coba pakai perintah rotate. Itu bisa kalian lihat di sini ya, di tools. Di sini ada select, itu kita pakai spasi, menghapus atau erase kita pakai E, lalu ada move, rotate, ada key, ada skill S, dan selanjutnya ini bisa kalian lihat di sini. Kita coba dulu untuk merotate. Tadi kita rotate itu pakai key. Ini kita blok dulu, lalu kita pilih rotate ini atau pakai shortcut key. Misalnya kita klik di sini, kita klik di sini, lalu kita rotate misalnya ke mana. Kalau dia udah merah berarti udah sejajar dengan sumbunya. Begitu juga ke sini ya. Misalnya ini dia udah hijau sesuai dengan sumbunya. Sekarang tinggal kemana kita rotate. Misalnya kita rotate ke sini. Ini udah terrotate ya. Misalnya kita mau balikkan. Nah, ini. Oke, itu perintah rotate. Lalu kita coba perintah selanjutnya itu ada offset. Kalau di AutoCAD kita pakai U, kalau di sini kita pakai F, shortcut untuk offsetnya. Ini misalnya ke dalam, itu misalnya kita buat ke offset 50 cm 0,5. Nah, ini keluar misalnya tadi sama 50. Coba keluar 1 meter misalnya 1 meter. Nah, ini kita udah punya bidang. Kita pindahkan, misalnya ini kan bidangnya, kita move sekarang pakai perintah M. Nah, ini move. Kalau misalnya ini kita move, tinggal diklik mau dipindahkan kemana, hampir sama kayak di AutoCAD. Nah, untuk mengcopy ini kita klik move-nya bisa kemana gitu, tapi kita sambil tekan Ctrl. Nah, jadi ini kopiannya. Untuk selanjutnya sama juga, kita pakai perintah move tapi dengan menekan Ctrl di keyboard. Itu jadinya mengcopy bidangnya ya. Oke, kita undo dulu. Nah, ini misalnya kita punya bidang seperti ini, nanti ini berguna untuk pembuatan denah. Misalnya kita coba pull ya. Nah, misalnya kalau ini yang terblok, ini misalnya kita pull ke atas setinggi 6 meter, lalu ini setinggi 5 meter misalnya, lalu yang terakhir 3 meter. Nah, seperti ini dia nanti pembagian atau bidang-bidang nanti kalau terbagi ketika kalian extrude seperti ini. Oke, lalu di sini bisa kalian lihat juga untuk pilihan view-nya ada di kamera. Standar view ada top, ini tampak atas, ada bottom dari bawah, dan yang lain ya bisa dicoba-coba. Kalau ISO kembali lagi seperti perspektifnya, bisa kita rotate. Nah, terus untuk tadi kita lihat di kamera juga, di sini ada orbit O, itu yang biasa kita pakai ini. Kalau kita orbit O, terus ada pen itu P. Pen itu tadi
ada H lalu sum. Kalau pen itu fungsinya cuma memindahkan seperti ini aja. Nah, itu beberapa view dan perintah-perintah rotasi dan pen. Nah, sekarang kita coba membuat atau mengextrude dengan perintah ini. Ada follow me namanya. Ini berfungsi nanti saat kita membuat kusen. Misalnya kita buat dulu bidang seperti ini ya, kita anggap aja kusen misalnya. Kita rotate dulu. Nah, kita buat sekarang ini hampir sama kayak extrude di AutoCAD menggunakan reference line. Ini misalnya kita pakai 2 meter, terus ke sini 90 cm, enter, lalu ke sini 2, enter. Nah, ini kita udah punya. Nah, caranya kita klik ini, lalu klik bidangnya. Tinggal kita ikutin garis yang tadi kita buat. Nah, jadi dia mengikuti itu. Ini bisa kita aplikasikan nanti ketika membuat kusen. Oke. Nah, sekarang coba kita belajar untuk memakai perintah measurement sama protractor. Ini untuk ngukur, ini untuk membuat sudut. Ini kita hapus saja dulu. Kita delete. Sekarang kita ulang buat bidang 8 dikali 4. Oke, kita belajar membuat atap supaya bisa semua kepake ini. Itu kita belajar skill dulu ya, kita pakai ini. Misalnya kita pakai kita ukur 3 meter gitu misalnya. Nah, ini dia 3 meternya sampai sini. Misalnya kita skill ya, kita untuk skill itu S. Ini bisa kalian tarik. Tadi ini hasil ukuran kita 3 meter dibawa ke sini. Nah, itu dia. Coba kita ukur tadi ini ya. Nah, ini 3 meter jadinya. Itu fungsi skill. Dan tadi untuk measurementnya. Nah, ini kita udah punya bidang yang akan kita buat atap. Untuk membuat atap kita harus membuat garis atapnya dulu. Caranya gimana? Kita pakai bantuan protractor ini. Ini semacam busur. Kalau di garis atap kan kita buat kemiringannya 45 derajat, karena ini 90 derajat. Kita pilih tengah-tengahnya, ini 45 derajatnya. Ini juga kita buat, lalu di sini, lalu di sini. Nah, ini kita udah punya garis bantunya, kita buat lainnya sekarang. Oke, ini kita hubungkan. Garis bantu ini bisa kita hapus. Oke, perintah RS. Coba kita rotate dulu. Nah, ini kita udah punya garis atapnya. Selanjutnya apa? Kita tentukan kemiringan atap yang akan kita buat. Caranya gimana? Kita pakai bantuan ini lagi, sumbu tadi, busurnya. Nah, di sini ini kita klik ini. Misalnya kita buat kemiringan atap 35 derajat. Ini juga kita buat 35. Oke, ini udah punya garis bantu kita. Ini tadi salah, kita hapus dulu biar nggak bingung. Lalu kita buat garis bantu lainnya.
Ingat, ini harus sejajar dengan sumbu yang merah ya. Ini udah kita buat garis bantu. Nah, sekarang kita extrude ini. Caranya gimana? Kita nggak pakai push atau pull, tapi kita pakai bantuan move. Kita klik dulu bagian garis atas atap ini, lalu kita move ini setinggi garis bantu yang kita buat. Nah, ini kan masih bisa pindah-pindah pinggir-pinggir. Untuk supaya dia mau tegak lurus, kalian tinggal tekan tombol arah ke atas di keyboard kalian. Nah, jadi dia ini sudah tegak lurus, tinggal kita klik di garis bantu tadi. Ini udah, sekarang kita tinggal delete garis yang tadi. Ini bisa kita delete. Nah, kita udah punya bidang atap. Nah, untuk mencek apakah cara ini akurat, nanti kalian bisa cek buat buat di AutoCAD untuk kemiringan 35 derajat dengan ukuran 4x8, apakah dapat 4 meter atasnya sama. Kita bisa cek tingginya ini ya, 1,4, tingginya 1,4. Nanti kalian bisa coba di AutoCAD. Seharusnya ini mau dia. Oke, ini udah punya kita bidang atap. Nah, untuk di video kali ini mungkin cukup itu dulu yang kita bahas. Silahkan kalian latihan dan dicoba. Semoga berhasil. Terima kasih.